Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Fitria Nurul Hidayah bermaksud untuk melakukan presentasi untuk hasil pengabdian masyarakat kami yang berjudul Kader Remaja Sehat Waspada Diabetes Mellitus. Untuk ketua pengabdiannya adalah saya Fitria Nurul Hidayah, kemudian ada Dr. Kusbarianto dan juga ada Dr. Dita Ria Selviana sebagai anggota. Sebagai latar belakang mengapa dilakukan pengabdian masyarakat ini, Indonesia adalah salah satu negara dengan penderita diabetes terbanyak, bahkan menjadi nomor 4 di seluruh dunia dengan perkiraan jumlah sekitar 8,4 juta orang. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit non-communicable disease atau penyakit yang bersifat kronis dan cukup lama sehingga memiliki berbagai macam komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan bisa berujung pada kematian. Nah, walaupun demikian penyakit diabetes ini dapat dicegah dengan berbagai macam pencegahan yang dapat kita upayakan, dan salah satunya adalah dengan mengetahui pencegahan dengan pola hidup yang sehat. Nah, sehingga karena pentingnya pencegahan diabetes ini, masyarakat perlu diberikan edukasi yang cukup untuk bagaimana sih caranya pola hidup yang baik dan benar sehingga bisa mencegah timbulnya diabetes mellitus, atau bahkan bila sudah terkena diabetes mellitus, bagaimana supaya tidak menderita komplikasi yang lebih lanjut. Analisis situasinya adalah diabetes mellitus sendiri sebagai definisinya adalah penyakit metabolik ya yang dikarakteristikkan dengan adanya tanda hiperglikemi akibat dari kerusakan insulin atau karena ada gangguan dari aksi insulin atau bahkan keduanya. Jadi adanya ketiadaan insulin atau kalaupun ada insulin tapi aksinya ada bermasalah atau bahkan keduanya. Nah, hiperglikemia yang kronik yang terjadi pada kondisi diabetes mellitus dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang menyebabkan gangguan, disfungsi dan kegagalan pada organ-organ yang lain, terutama seperti mata, ginjal, saraf, jantung dan pembuluh darah. Nah, sebenarnya penyakit yang cukup merepotkan ya, peningkatan morbiditas dan mortalitasnya ini sebenarnya dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu pertama, pola hidupnya harus diubah seperti aktivitas fisik ya, aktivitas fisik yang kemungkinan besar di dekade terakhir ini akan sangat kurang dilakukan, maka harus ada peningkatan aktivitas fisik, mengatur pola makan yang benar, mengontrol berat badan jangan sampai terjadi overweight hingga obesitas, kemudian hindari kebiasaan buruk seperti merokok, manajemen stres, dan juga harus diiringi dengan istirahat yang cukup. Untuk metode pelaksanaan masyarakat ini, metode kegiatan dalam pengabdian ini adalah pelatihan dan berupa praktek. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pelatihan adalah ceramah, yaitu pemberian materi dari narasumber, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dua arah. Kemudian pelatihan ini dilanjutkan dengan pelatihan praktek untuk pengecekan gula darah mandiri, ya sehingga para kader diharapkan bisa melakukan pengecekan gula darah secara mandiri. Peserta kegiatan dari pengabdian ini adalah anggota dan pengurus Pospindu, yaitu di sini adalah kader remaja hingga dewasa muda, bersedia ikut dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dan bertempat tinggal di wilayah Kemang Tirto. Untuk tahapan kegiatannya adalah pertama adalah perizinan pada wilayah masing-masing, persiapan kegiatan, kemudian pelaksanaan pemberian materi dan praktek, dan kemudian dilakukan evaluasi dari pengetahuan masing-masing kader. Nah,
Untuk hasil dan pembahasannya, karakteristik dari peserta pembentukan kader peduli diabetes ini, laki-laki ada 15 orang dan perempuan ada 15 orang. Kemudian usianya paling tinggi berkisar antara 14 hingga 19 tahun. Namun ada 10 orang yang 18 hingga 25 tahun. Untuk secara status pernikahan, mayoritas sudah menikah, 63%, dan pendidikan mayoritas adalah SMA. Kemudian pada para kader diberikan pretest dan posttest. Nah, pelatihan remaja sehat waspada diabetes mellitus ternyata sudah berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Posbindu, ditandai dengan adanya peningkatan hasil posttest pasca pelatihan dibandingkan dengan pretest pelatihan, di mana di sini setelah posttest para kader berhasil meningkatkan pengetahuan sebesar 35% dari pengetahuan pada saat pretest. Nah, ini adalah bukti-bukti yang kami lakukan selama melakukan pelatihan kepada kader. Pelatihan kepada kader dilakukan dengan menggunakan WhatsApp group karena memang masalah dengan kondisi pandemi, sehingga kami meminimalisir untuk bertemu secara tatap muka. Demikian. Nah, diskusi berlangsung secara efektif selama 2 hari, berlangsung cukup banyak diskusi di sini, sehingga dan cukup banyak respon dari para kader. Nah, untuk capaian dari pengabdian masyarakat ini adalah pembentukan modul diabetes mellitus sudah ada. Kemudian targetnya adalah peningkatan pengetahuan kader tentang diabetes mellitus sudah terbukti dengan adanya peningkatan dari posttest. Kemudian outputnya adalah video untuk pelaksanaan kegiatan sudah ada dan sudah diupload di YouTube. Kemudian yang belum dilakukan submit adalah publikasi jurnal nasional. Nah, kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini bahwa pelatihan remaja sehat waspada diabetes mellitus untuk anggota Posbindu Dusun Gatak Taman Tirto Kasihan Bantul telah berhasil meningkatkan pengetahuan kader terhadap upaya pencegahan diabetes mellitus di masyarakat, dan sehingga diperlukan tindak lanjut untuk memberikan pelatihan tentang berbagai penyakit non-infeksi di masyarakat yang sekarang prevalensinya semakin meningkat. Di salah satunya adalah diabetes mellitus. Sehingga pelatihan yang semacam ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti hidup sehat dan pentingnya tindakan pencegahan dibandingkan dengan tindakan yang bersifat kuratif. Ucapan terima kasih kami ucapkan untuk LP3M yang telah memberikan penuh dana pengabdian kepada masyarakat demi terrealisasinya program pengabdian kami dengan judul Kader Remaja Sehat Waspada Diabetes Mellitus. Kemudian terima kasih juga kepada Ketua LP3M, Dr. Insinyur Gatot Supangkat, MPI IPM, dan seluruh tim LP3M. Dan juga tidak lupa terima kasih kami haturkan kepada anggota Pos Binaan Terpadu Dusun Gatak yang telah meluangkan waktunya bagi tim pengabdian masyarakat untuk bisa berbagi pengetahuan, dan harapannya mereka bisa menjadi selat tunas untuk membuat pelatihan-pelatihan serupa. Terima kasih. Demikian laporan dari tim pengabdian masyarakat kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.